Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah SWT dan nikmat sehingga kami dan kita semua mendapat kesempatan masih bisa bernafas pada hari ini dengan lupa salawat dan salam ucapkan kepada Guru besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dan beliau sama-sama ucapkan yang baik-baiknya pada Dani dan Umina dengan telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber kami pada hari ini. Itulah mungkin langsung saja kita tanyakan kepada teman-teman kami. Bagaimana proses pembelajaran di Hawking prosesnya ya, berarti dari awal, Dari mulai masuk lah. ya dari awal masuk, berarti kegiatan dari awal ya. Jadi kalau dari awal itu kita ada baris apel pagi, gitu kan, apel pagi dari jamnya disebut ya, boleh ya. Apel pagi itu dari jam 8, tapi sebenarnya kan maksudnya itu jam 8 sampai setengah 9 apelnya, tapi di sini kita bikin karena kita ada TK tahfiz namanya kan. Jadi tahfiznya itu kita awali dari setengah 8. Jadi dari setengah 8 itu kita tahfiz dulu. Jam 8 itu kita baris sampai setengah 9. Setengah 9 itu kita ada program duha, sholat duha, kegiatan harian dengan berjamaah. Setelah duha berjamaah, baru kita masuk ke pelajaran. Di situ nanti ada pelajaran bahasa, matematika, matematika dan yang lain-lain gitu kan. Setelah itu baru istirahat lah ya. Setengah 10 itu kita istirahat gitu kan sampai jam 10. Jam 10 masuk baca Iqra dan baca buku. Kalau sekarang setiap harinya gitu lah. Terus ini apa saja hambatan dalam proses pembelajaran kamu di sini? Hambatannya, kalau hambatannya itu umur, jadi ke umur gitu. Karena di sini kan Umi memang menerima dari umur 4 tahun sampai 5 dan 6. Jadi kalau 5 dan 6 tahun ini udah mandiri insya Allah gitu kan. Tapi kalau umur 4 tahun ini masih susah untuk kita komunikasi sama anak ini gitu. Karena memang sebenarnya kalau 4 tahun itu dia PAUD sih sebenarnya gitu. Tapi sekarang kan udah TK udah dimasukkan gitu kan. Jadi hambatannya itu sih sebenarnya kalau untuk pembelajaran, karena umur 4 tahun ini menyerap pelajarannya pun agak lama gitu. Sebenarnya lebih apa namanya, umur di 5 tahun lah ya, di 5 tahun sebenarnya. Makanya itu aja kalau untuk pelajaran. Terus ini fasilitas apa saja yang berada di kampus? Fasilitas saat ini memang yang kita lihat bersama kelas yang ala kadarnya, karena memang pada dasarnya baru tahun inilah kita buka TK. Karena selama ini kan tempat ngaji aja, ya kan. Baru inilah kita buat pendidikan formal, walaupun TK ini pun semi formal sebenarnya, ya kan, semi formal. Baru inilah gedung yang memang punya kita sendiri, meja, kemudian sarana bermain ada di belakang sana, ada tempat bermain anak-anak. Selebihnya ya kalau untuk kantor, sebenarnya kantornya di sana, karena kita di sini kosong ya dah, ini pun kita gunakan sebagai tempat kita untuk diskusi. Sebenarnya kalau untuk aktivitas kantor nanti di sana di rumah, nah, jauh lah dari sini, paling sekitar 30 meter lah. Nah, itulah dia. Untuk penambahan untuk program pembelajaran tadi, kenapa kita? Karena basic TK ini adalah TK Islam, ya kan? Maka yang kita tekankan di sini adalah Al-Qur'annya. Sebelum belajar kita ingin mendinginkan hati anak-anak untuk lebih lembutkan hati anak-anak dengan Al-Qur'an dulu di pagi hari. Nah, sebelum dia dimasukkan dengan pelajaran-pelajaran umum. Jadi dibuat lembut dulu hatinya dengan Al-Qur'an. Dia ajak menghafal, membaca ayat-ayat Al-Qur'an supaya
pelajaran yang lain itu lebih mudah dia masuk. Itulah dia kalau untuk sistem pembelajaran. Kami di sini penekanannya lebih kepada Al-Quran. Itulah lebih kurang. Apakah pernah anak-anak dibawa untuk mengeksplorasi lingkungan di luar selain di lingkungan kampus? Kalau untuk saat ini baru berjalan 6 bulan lebih kurang, kita baru baru 1 semester. Untuk kegiatan di luar baru mau kita buat, akan datang ini di sekitaran wisata Paksu Medan. Kalau untuk di luar daerah sini kita baru bermain di daerah halaman masjid, bermain dengan kegiatan mingguan lah. Kalau itulah untuk eksplorasi tempat wisata baru akan datang kita buat. Perdana. Itulah. Satu lagi Ustaz, apakah untuk sekarang fasilitas di PAUD sudah memenuhi untuk kebutuhan dan kemampuan anak? Sejauh ini sudah mencukupi lah, sudah dirasa lengkap lah untuk kegiatan belajar mengajar, sudah mendukung. Paling ya itulah, karena memang gedungnya terbatas, karena seharusnya memang harus lebih luas lagi, ya kan, supaya lebih leluasa anak-anak bergerak. Namanya pula anak-anak lebih waktunya itu lebih banyak untuk bermain sambil belajar. Tapi untuk sementara itulah dulu yang kita bisa lakukan. Itulah. Begitu saja Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama. Yang ada lagi yang bisa dibantu untuk bisa dijelaskan. Ya diskusi aja usah formal. Tadi kan tadi dulu cukup. Nah, Kalau cukup itu kan kami kalau yang ada keinginan lebih harus dari tambahan. oke. Insya Allah kita sudah beli lahan yang lebih besar lagi. Ini kelas ini hanya sementara, mungkin dalam 1 tahun ini aja. Periode pertama kita buka TK, nanti insya Allah kita bangun di belakang. Itu ada memang kelas dan tempat bermain yang lebih luas, lebih layak lagi untuk ini pun sudah mencukupi, sudah cukup layak, karena kita memang tidak memerlukan lagi santri yang begitu banyak, kita batasi gitu. Memang cukup 30 orang saja dengan fasilitas yang ada. Kalau kita buat lebih dari 30 mungkin itu sudah tak layak lagi untuk tempat bermain, tempat belajar, karena akan gontok-gontokan bermain. Tapi insya Allah ke depan sudah akan kita tambah kelas lagi. Di dalam beberapa bulan ke depan ada rezeki. Ini kalau dibaca sistem cara masuknya di mana? Siapa cepat di dalam? Iya. Jadi sistemnya itu tentu siapa duluan mendaftar, itulah yang duluan kita berikan haknya untuk belajar di sini. Jika sudah memenuhi dan tentu dengan ada syarat-syarat yang memang sudah kita buat. Misal kalau memang anaknya sudah masih terlalu manja dengan orang tuanya, itu gimana kalau kita atasinya? Misal dia belum bisa lekang dari orang tuanya, dia bisa mandirilah sepenuhnya. Paling tidak 50%-nya sudah bisa dilepas sama orang tuanya. Nah, itu bisa kita terima. Kadang ada anak-anak yang sudah mendaftar, ketika kegiatan belajar dia nggak bisa lepas dari orang tuanya, harus ada ikut orang tuanya. Kadang kalau orang tuanya nggak ada, dia nggak mau sekolah gitu, harus didampingi terus. Nah itu juga menjadi penilaian kita batasi dari situ. Terima juga berdasarkan tentunya juga. Kalau misalnya itu tentang kasus kalau kasus itu 4 tahun, apakah ada 4 tahun ini walaupun sudah dia tambah usia tapi tetap lama untuk belajar? Sebenarnya masalah cepat atau lambat dia dalam menerima pelajaran itu relatif. Namanya pula anak-anak, ada yang memang walaupun seumuran, ya ada juga yang lebih menonjol lagi kecepatan dia dalam menerima pelajaran. Tapi yang masalahnya di sini, kalau dia hambatannya itu adalah, ya namanya pula tinggal anak-anak, kadang kencing di celana, buang kotoran nggak mau bilang gitu, nangis. Nah, itulah hambatan yang nanti akan kita hadapi bersama gitu. Ketika kalian juga nanti jadi guru, itu yang kalian hadapi. Kencing di celana, berak di celana, kalian harus siap untuk
melayani anak tersebut. Nggak ada cerita. Kita tinggalkan semua kerjaan, layani dulu anak itu, bawa ke kamar mandi, cebok, gantikan pakaiannya. Nah, itulah yang harus siap mental kita sebagai guru untuk menjadi guru di PAUD, di TK. Nah, kemudian kalau dia nanti merajuk, kadang ada anak-anak yang mut-mutan, kadang nangis sendiri. Nah, itu mau pulang, katanya belum lagi jam pulang udah minta pulang. Nah, itulah harus pandailah kita menyikapinya. Untuk saat ini kita mengajar di tingkatan TK, itulah yang tantangan yang sering kita hadapi gitu. Kalau masalah pembelajaran itu di umur 4 tahun pun ada yang memang udah mandiri gitu. Ada yang udah mandiri, ada yang memang udah cepat bisa membaca di 4 tahun itu pun ada, dan ada juga di umur 6 tahun dia memang belum bisa baca gitu. Jadi sebenarnya umur itu nggak terpatok, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang 4 tahun mandiri di sini, pertama sekolah aja udah ditinggal sama orang tuanya. Ada yang umur 5 tahun pun sampai sekarang masih ditungguin, sampai mau nangis itu sampai sekarang masih ada. Itu umur 5-6 tahun masih ada. Jadi nggak terpatok sama umur dia. Tapi walaupun gimana pun yang namanya anak-anak TK itu tidak boleh dipaksa. Ketika dia tidak mau belajar, udah biarin. Ada anak-anak yang di sini yang nggak mau, dia malas kan mau belajar, malas mau nulis gitu. Udah tidur aja bang, apa maunya tidur? Kita karena itu nanti merusak psikologis anak kalau dia terpaksa, tertekan dia nanti. Jadi biarkan dia, karena memang masa dia memang bermain. Nah, sambilan kalau dia lagi enak maunya kita ajak dia untuk belajar. Nah, kalau macam kita ini kan udah enak, kalau dimarahin paham, ngerti gitu kan. Kalau anak-anak yang kecil itu susah. Disitulah hambatannya. Kalau standar kelulusan anak-anak untuk saat ini ya sebenarnya tidak ada standar kelulusan. Yang pasti kita punya target. Nah, target dari sekolah itu sudah ada. Paling tidak anak-anak misal kalau dalam bidang agamanya hafalan itu kita buat minimal anak-anak sudah menghafal 1 juz. Itu kan tinggi standarnya. Kalaupun tidak tercapai, paling tidak 50% dari jumlah siswa dapat. Paling tidak setengah juz dia dapat hafalannya. Itulah yang memang program unggulan kami di sini. Tidak ada di TK-TK yang lain. Makanya nanti pun insya Allah kalau wisuda kita adakan wisuda tahfiz. Sudah tahfiz namanya. Ya. Kalau TK jarang tuh kan wisuda tahfiz, kan kalau ini insya Allah kita bikin wisuda tahfiz 1 juz gitu. Karena ada TK yang lain, TK Islam yang lain itu menghafal dari surah-surah pendek, An-Nas. Iya, dari bawah. Tapi kalau ini dari atas, dari surah yang panjang, dari An-Naba, tahulah, si Dwi tahulah berapa panjang surah An-Naba. Kalau dari An-Nas itu 10 surah ya? Ya, 10 surah itu kalau dibandingkan dengan An-Naba. Dan di sini udah hampir, ada yang hampir udah mau selesai. Baru 1 semester ya, udah ada yang mau 1 kursi. Enggak, kalau memang rencananya itu kalaupun dia mau ke juz 29 nanti setelah dia tamat gitu kan. Penguatan. Penguatannya Penguatan biar aja aja dia. dia di misalnya orang tuanya mau masukkan ke tahfiz biarlah gitu. Tapi kalau di TK ini memang mau insyaallah dimungkinkan. Jadi kalau udah sampai Anas kita balikkan lagi ke anak biar keluar gitu masalahnya. Ada tambahan. Ada lagi? Ada lagi mengganjal. Ini calon-calon guru PAUD lain ya? Kami sebenarnya Guru SD. Oh, tapi mata kuliah itu PAUD. Iya, sama. Karena kalau SD itu kelas 1 itu macam rata-rata yang masih itu baru-baru lepas itu. Makanya nanti yang kalian hadapi di PAUD di SD kelas 1 itu tadi berak di celana, kencing di celana, siap mencebokinya gitu. Nah, apalagi jadi wali kelas ya. Itulah resiko jadi guru. Kalau sekarang ini kan belum tergambar kan, nanti waduh ini rupanya dulu jadi guru. Kalau kalian bayangin dari sekarang mungkin kalian pupuslah harapan kalian jadi guru. Malas gitu. Tapi itulah memang karena keikhlasan hati kita untuk menjadi pendidik. Berkah dia. Berkah dia. Karena jadi guru itu profesi yang paling berkah itu sebagai jadi guru.
Presiden aja dari guru dulu kan yang ngajari kan. Ya, Anas. Ada lagi? Tidak? Terima kasih Pak Is. Boleh. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada ini dan tentunya bersedia melamar tentunya. Mungkin kita masuk ke sesi komunikasi. Boleh. Di mana? Di bawah pun boleh.